Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dalam channel Aula Belajar. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas soal dan juga pembahasan untuk skill 1 sampai skill 5. Nah, dengan berlatih soal ini akan membuat kalian lebih terbiasa dengan bentuk-bentuk soal yang ada dalam tes TOEFL. Jadi, sebelum kalian lebih lanjut melihat video ini, alangkah baiknya kalian mengerjakan soal-soal yang ada di deskripsi di bawah ini. Jadi, dengan mengerjakan itu, maka kalian bisa tahu sejauh apa kemampuan kalian sekarang. Nah, untuk tahu pembahasan mengenai soal-soal tersebut, terus pantengin video ini. Stay tune. Oke teman-teman, gimana? Udah pada ngerjain soal yang ada di deskripsi kan? Gimana hasilnya? Saya harap nggak banyak ya yang salah. Oke, kita langsung mulai saja ya pembahasan mengenai soal-soal tersebut. Oke, kita mulai nomor 1. The North Platte River bla 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 from Wyoming into Nebraska. Nah, kita bisa lihat ya dalam kalimat ini terdapat subjek yaitu the North Platte River. Kemudian kita bisa lihat ternyata tidak ada verb di sini. Jadi yang harus kita lakukan adalah mencari di antara pilihan jawaban yang ada mana yang merupakan verb. Oke, kita mulai. Pilihan yang A salah. Kenapa? Karena ini double subject. Maksudnya yang mana? Maksudnya ada kata it. Nah, dalam kalimat soal kan sudah ada subjek yaitu the North Platte River. Jadi kita tidak butuh lagi it sebagai subjek. Jadi A itu salah ya. Kemudian yang C flowing itu salah karena ini merupakan kata sifat. Nah, ingat present participle yaitu kata yang berakhiran dengan ing itu dapat berfungsi sebagai kata sifat dan juga bisa sebagai verb. Tapi di sini flowing berfungsi sebagai kata sifat bukan verb. Kenapa? Karena sebelum kata flowing ternyata tidak ada kata kerja be. Nah, makanya ini berfungsi sebagai kata sifat. Kemudian yang D ini bukan merupakan verb. Kenapa? Karena di sini ada flowing yang merupakan present participle yang berfungsi sebagai kata sifat. Sama penjelasannya dengan yang C tadi, karena tidak didahului dengan kata kerja be. Makanya ini bukan sebagai verb. Jadi jawaban satu-satunya yang merupakan verb yang jawaban B yaitu flows. Jadi jawaban nomor 1 yang betul adalah yang B. Selanjutnya yang kedua, bla 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 Biloxi received its name from a Sioux word meaning first people. Nah, di sini kita bisa lihat ada subjek yaitu Biloxi. Kemudian kita cari verbnya mana ya? Ternyata ada verb yaitu receive. Nah, kita lihat. Nah, di sini sepertinya Biloxi ini sebagai subjek ini kurang lengkap. Jadi ada awalan kata yang mengawali kata benda Biloxi untuk menyempurnakan kalimat ini. Jadi yang hilang adalah subjek pelengkapnya ya. Oke, kita mulai. Untuk pilihan yang B salah karena ini merupakan kata keterangan ya. Sedangkan kita kan butuh subjek pelengkap. Located in gitu kan intinya itu artinya berlokasi di suatu apa gitu ya, itu jadi suatu kata keterangan. Selanjutnya yang C salah karena ini double verb, maksudnya yang mana? Yang is. Jadi kan di soal sudah ada verb yaitu receive, kita nggak perlu lagi verb tambahan seperti is, jadi salah ya. Kemudian yang D salah juga karena double verb, yaitu ada verb included. Ini tidak butuh lagi ya. Jadi jawaban yang betul adalah the city of yang merupakan subjek pelengkap yang sesuai. Jadi untuk nomor 2 jawabannya adalah A. Oke, lanjut ya nomor 3. A pride of lions bla 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 up to 40 lions including 1 to 3 males, several females and cubs.
Nah, di sini kita bisa lihat ada subjek yaitu a bride. Ini merupakan subjek yang tunggal ya. Kenapa? Karena ini ada kata a. Selanjutnya juga tidak ada akhiran s. Kalau subjek yang berakhiran s gitu, berarti itu subjeknya jamak ya. Karena ini bride, bukan brides gitu ya. Jadi ini merupakan tunggal. Selanjutnya kita bisa lihat ada kata including. Including ini apa? Verb apa-apa. Ternyata including di sini present participles yang berfungsi sebagai kata sifat ya. Kenapa? Karena sebelum kata including tidak ada kata kerja be yang mendahului. Jadi including yang merupakan present participles di kalimat ini tidak berfungsi sebagai verb. Jadi dalam kalimat ini ternyata yang hilang apa? Verbnya ya. Jadi tidak ada verb. Oke, jadi kita harus cari mana dari pilihan jawaban yang ada yang merupakan verb. Oke, kita mulai. Untuk jawaban yang B salah karena ini double subject. Maksudnya adalah yang it. Jadi kan kita sudah punya subject a bride ya, jadi nggak perlu tambahan subjek yaitu it. Selanjutnya yang C, contain salah. Kenapa? Karena dia merupakan verb jamak. Jadi kan di soal ada a bride yang merupakan subjek tunggal. Jadi seharusnya diikuti dengan verb yang tunggal. Verb tunggal itu kayak apa? Verb tunggal itu biasanya diakhiri dengan kata s atau es gitu. Jadi akhirannya ada s atau es. Itu merupakan yang tunggal. Karena di sini contain tidak ada akhiran s, maka ini merupakan verb jamak. Jadi salah ya. Kemudian yang D ini juga salah. Kenapa? Karena ini merupakan present participles yang berfungsi sebagai kata sifat, bukan sebagai verb ya. Kenapa sebagai kata sifat? Karena sebelum kata containing ini tidak ada kata kerja be gitu ya. Ingat kalau present participles itu biasa diakhiri dengan ing gitu, itu present participles. Jadi kalau berakhiran ing, antara dia berfungsi sebagai kata sifat atau kata kerja yaitu verb gitu. Nah, containing ini karena tidak didahului kata kerja be, maka dia sebagai kata sifat. Selanjutnya yang A ini verb yang tepat ya. Kenapa? Karena di sini ada verb can. Nah, can ini nggak peduli tunggal atau jamak, dia tetap can gitu tulisannya ya. Nggak perlu ditambahin s atau es gitu ya. Jadi ini merupakan jawaban yang paling betul. Nomor 3, jawaban yang paling betul adalah yang A. Oke, selanjutnya nomor 4 ya. Ada soal bla bla bla, the plants are small and white. Nah, kita bisa lihat ada verb yaitu are. Are ini merupakan verb yang jamak. Jadi, kita lihat ternyata belum ada subjek yang jamak. Jadi, kita harus cari ya mana dari pilihan jawaban yang ada yang merupakan subjek jamak. A salah karena ini subjek, tapi ini bikin subjeknya jadi tunggal, bukan jamak. Jadi nanti kalau the berarti the tea plant, berarti subjeknya jadi the tea plant. Tea plant kan karena tidak ada akhiran s, jadi itu terakhir sebagai subjek yang tunggal, bukan subjek yang jamak. Jadi itu salah ya. Kemudian yang B salah karena ini merupakan kata keterangan, sedangkan kita kan butuhnya subjek ya. Kemudian yang C salah ini karena sama dengan yang A, nanti subjeknya pada akhirnya adalah the tea plant. Having flowers, the tea plant gitu, tetap aja yang jadi subjek adalah the tea plant-nya. Nah, sementara the tea plant itu subjek yang tunggal. Nah, kita kan butuhnya subjek jamak ya, jadi salah. Selanjutnya yang D merupakan subjek jamak. Kenapa? Karena ada akhiran s pada kata flowers. Jadi membuat subjek ini menjadi jamak ya. Jadi pilihan yang betul untuk nomor 4 adalah yang D. Selanjutnya nomor 5 ada
the tetracyclines bla 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 antibiotics are used to treat infection. Nah, selanjutnya kita bisa lihat di sini ada subjek yaitu the tetracyclines. Nah, selanjutnya kita bisa lihat ada verb yaitu are used. Nah, selanjutnya kita bisa lihat ada kata antibiotik. Antibiotik ini apa sih? Antibiotik ini adalah apositif. Ingat, kenapa ini menjadi apositif? Karena ini bla 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 antibiotik ini nantinya akan menjelaskan apa itu subjek. Jadi, apositif itu kan yang menjelaskan apa itu subjek. Jadi, tetracyclines itu merupakan bla 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 antibiotik itu gitu ya. Jadi kita bisa lihat ciri lainnya adalah setelah subjek ini ada kata koma, ada tanda koma, kemudian setelah apositifnya juga ada tanda koma gitu ya. Nah, jadi yang hilang apa? Yang hilang adalah kata benda pelengkap apositif. Oke, untuk jawaban yang A salah karena ini double verb. Maksudnya apa? Yang kata are. Di soal kan sudah ada verb yaitu are used ya. Jadi nggak butuh lagi are. Selanjutnya yang B salah karena apa? Karena di sini berfungsi sebagai kata sifat. Ada present participles yaitu being yang berfungsi sebagai kata sifat. Karena sebelum kata being tidak ada kata kerja be. Nah, selanjutnya yang D salah karena ini double verb ya. Ada verb yaitu is. Nah, yang C ini kata benda yang tepat untuk melengkapi apositif tersebut. Jadi, a family of antibiotics ini merupakan penjelasan dari tetracyclines gitu ya. Jadi, jawaban yang betul untuk nomor 5 itu adalah yang C. Nomor 6, any possible academic assistance from taking stimulants bla 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 marginal at best. Nah, di sini kita bisa lihat ada subjek yaitu any possible academic assistance. Selanjutnya, kita bisa lihat ternyata tidak ada verb ya. Tidak ada verb. Jadi kita harus cari mana pilihan jawaban yang ada yang merupakan verb. Pilihan A salah karena ini double subject, ada kata it. Kita nggak butuh lagi subject ya. Selanjutnya yang B salah juga karena double subject, yaitu there. Sama, kita juga nggak perlu double subject, jadi ini salah. Yang D salah karena ini merupakan kata sifat atau kata penghubung gitu. S itu bisa berfungsi sebagai kata sifat, bisa berfungsi juga sebagai kata penghubung, tetapi tidak bisa berfungsi sebagai verb. Jadi ini salah ya. Kemudian yang C ini merupakan verb. Jadi satu-satunya jawaban yang betul. Jadi nomor 6 yang betul adalah yang C. Selanjutnya nomor 7, Henry Adams, born in Boston, bla bla bla, famous as historian and novelist. Kita bisa lihat ada subjek yaitu Henry Adams. Nah, di sini ada apositif yaitu born in Boston. Jadi apositif ini kata yang menjelaskan siapa itu subjek. Nah, Henry Adams ini merupakan seseorang yang lahir di Boston, gitu ya maksudnya. Nah, ingat ciri dari apositif itu biasanya ada koma setelah subjek. Setelah itu, setelah kata apositif juga ada koma, gitu ya. Jadi, jangan bingung ya, born in Boston ini merupakan kata yang menjelaskan Henry Adams. Jadi, subjek sebenarnya itu merupakan Henry Adams ya. Selanjutnya kita bisa telusuri lebih lanjut, ternyata di sini tidak ada verb. Jadi cari ya mana yang merupakan verb. Jawaban B salah, kenapa? Karena kita tidak butuh kata penghubung. Maksudnya mana yang kata penghubung N. Nah, di soal ini kita hanya butuh verb saja, tidak butuh kata penghubung, jadi B salah.
Yang C salah karena ini double subject. Ada subjek lagi yaitu he, sementara kita nggak butuh subjek. Selanjutnya yang D salah karena ini juga double subject ya, ada subjek he. Nah, untuk pilihan yang A, became ini merupakan verb ya, satu-satunya verb dalam pilihan jawaban di sini. Jadi jawaban yang betul adalah yang A. Lanjut, selanjutnya untuk nomor 8, the mayor caused bla 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 the pull of the moon on the earth. Ada subjek yaitu the mayor caused. Ini merupakan subjek yang tunggal. Kenapa? Karena tidak ada akhiran s atau es di kata benda dalam subjek ini. Nah, selanjutnya kita cari verb. Mana verbnya? Ternyata belum ada ya, jadi kita harus cari verb tunggal dalam pilihan jawaban ini. Oke, untuk pilihan yang A, salah. Kenapa? Karena ini verbnya jamak. Yang mana? Yang A. Jadi salah ya, yang A. Selanjutnya untuk yang C salah karena ini merupakan subjek. Tidak ada verbnya di sini ya. Ini merupakan satu kesatuan subjek ini. Jadi nanti kalau digabung sama subjek yang di soal, jadi the major cause of the text in the ocean. Tidak ada verbnya, jadi salah. Kemudian yang D, ini merupakan subjek juga ya. Jadi tidak ada verbnya, jadi salah. Yang B, ini betul merupakan verb tunggal, yaitu yang mana? Yang is. Ini menunjukkan verb tunggal. Jadi sesuai ya, subjek tunggal diikuti dengan verb tunggal. Jadi pilihan yang betul adalah yang B. Selanjutnya nomor 9. Still a novelty in the late 19th century, bla 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 limited to the rich. Kita bisa lihat ternyata tidak ada subjek di sini. Nah, jangan terkecoh ya. Ini ada kata still a novelty in the late 19th century. Ini bukan merupakan subjek, ini merupakan kata keterangan. Jadi, subjeknya belum ada ya. Selanjutnya kita cari ya, mana yang merupakan subjek. Yang A salah karena ini verb. Was itu verb. Sedangkan kita di sini butuh subjek ya, nggak ada subjek di pilihan A, jadi salah. Yang B juga salah karena ini verb juga, ada was-nya ya. Nah, yang C ini salah karena kita tidak butuh objek. Maksudnya di sini objek fotografi karena kita sudah punya objek di kalimat itu yaitu the rich. Pilihan yang D merupakan subjek yang tepat, ada subjek fotografi. Nah, di sini ada setelah subjek ada was. Ini tetap benar ya, karena was ini berfungsi sebagai kata kerja be yang melengkapi kata limited. Limited ini kan merupakan past participles. Nah, past participles untuk bisa menjadi kata kerja atau verb itu kan harus punya awalan kata kerja be atau have. Nah, di sini diawali dengan was. Jadi ini merupakan kata yang benar ya. Yang D ini merupakan jawaban yang betul untuk nomor 9. Oke, selanjutnya nomor 10. A computerized map of the freeways using information gathered by sensors embedded in the pavement, bla bla bla, on a local cable channel during rush hours. Nah, di sini kita bisa lihat kalimatnya panjang sekali ya. Tapi kalian jangan keburu bingung karena pusing ngertiin satu persatu gitu ya. Jadi kalau ada soal kayak gini, janganlah kalian langsung artiin satu persatu karena kalian pasti kan adalah beberapa kata yang kalian nggak paham itu apa arti bahasa Indonesianya. Jadi yang harus kalian lakukan adalah cari dulu mana subjeknya. Di sini ternyata ada subjek yaitu a computerized map. Ini merupakan subjek yang tunggal. Kenapa? Karena kata benda di sini tidak diakhiri dengan huruf S atau ES. Jadi ini merupakan subjek yang tunggal. Selanjutnya kita bisa telusuri lebih lanjut. Ternyata ada kata using.
Using ini apa? Ini ternyata berfungsi sebagai kata sifat. Ingat, kalau present participle, yaitu kata yang berakhiran ing, itu dapat berfungsi sebagai verb dan juga bisa juga sebagai kata sifat. Tapi, dia akan berfungsi sebagai kata sifat, bukan sebagai verb, jika dia tidak diawali dengan kata kerja be. Jadi, using di sini bukan sebagai verb ya. Nah, setelah kita telusuri lebih lanjut, ternyata di sini tidak ada verb. Jadi kalian harus cari ya, mana yang merupakan verb. Oke, kita langsung mulai cari jawabannya ya. Pilihan yang B salah, kenapa? Karena ini merupakan kata sifat. Ingat ya, kalau yang berakhiran ing itu merupakan present participle. Di sini airing berfungsi sebagai kata sifat karena dia tidak diawali dengan kata kerja be. Jadi airing ini bukan merupakan verb. Selanjutnya, yang C salah. Kenapa? Karena ini merupakan verb jamak. Sementara kita kan punya subjek tunggal, jadi harus diikuti dengan verb yang tunggal juga. R ini salah karena R merupakan verb jamak. Verb jamak yang kayak gimana? Verb jamak itu tidak ada akhiran S atau ES, jadi itu jamak. Kemudian yang D salah, kenapa? Karena ini merupakan kata keterangan. Kita kan carinya verb ya. Nah, yang A ini merupakan verb tunggal. Kenapa tunggal? Karena ada akhiran huruf S di kata R. Jadi ini betul, ini merupakan verb tunggal yang dapat melengkapi subjek tunggal. Jadi untuk nomor 10 jawaban yang betul adalah yang A. Oke, itu pembahasan soal yang terakhir ya. Nah, gimana teman-teman? Udah pada paham kan mengenai pembahasan 10 soal tadi? Gimana? Gampang kan ya? Nggak susah. Iya, TOEFL tuh nggak susah asal kalian tahu apa yang dibutuhkan dalam satu soal tersebut, apa yang hilang, dan apa yang harus kalian cari. Oke, jadi saya harap video kali ini dapat membantu kalian ya dalam mengerjakan soal-soal TOEFL nantinya, sehingga nantinya kalian bisa mendapatkan skor TOEFL lebih dari 550. Oke, sekian video kali ini ya. Terima kasih karena sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, komen jika ada yang ingin kalian tanyakan, dan jangan lupa subscribe untuk terus terhubung dalam channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.